Apa kabar Ibu? Masya Allah, selamat ya semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu santri beristirahat berdatangan di sana yang kehormatan. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi atas nikmat iman Islam, nikmat kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu, untuk ibu diberikan rezeki untuk bisa berangkat ke sini, diberikan kesehatan dan juga senantiasa tertanam iman yang kokoh di hati ibu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Didukung oleh beberapa sponsor yaitu Masjid Nusantara, Basnas, dan juga ibu di sini bisa melihat dari TV Harmoni sudah hadir untuk diliputan langsung. Kalau tidak langsung nanti ada di YouTube-nya TV Harmoni. Alhamdulillah kajian bersama community hari ini akan disampaikan usia nanti insyaallah dari FBI Muhammadiyah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, judulnya bahagia setelah merelakan luka. Memang ada yang sedang sakit hati. Sepertinya yang hadir ini nukernya leli hati sih kan namanya. Sepertinya bahasan kita bukan hanya fokus kepada luka hati gitu ya. Bagi ibu-ibu yang hadir yang tidak sedang sakit hati, insya Allah ilmu ini tidak akan rugi. Karena seseorang itu ketika menginginkan sesuatu itu biasanya ada jalannya. Kita ingin jadi orang yang mulia di hadapan Allah. Kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah. Orang yang mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itu di dunia Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Ayat Qur'annya surat At-Tolak. Ayat berapa Bu? Ayat 2 dan 3. Catat Bu. Kita punya tujuan hidup ingin jadi orang yang mulia, yaitu orang yang takwa. Kenapa kita harus bercita-cita menjadi orang yang takwa? Karena orang yang paling dimuliakan Allah belum tentu penceramah, belum tentu ibu yang duduk paling belakang terkantuk-kantuk, belum tentu. Belum tentu juga yang paling banyak hafal Qur'annya, belum tentu. Tapi dia bisa menjadi orang yang mulia itu yang bukan penceramah. Bisa jadi dia seorang ibu yang hanya kerjaan pagi-paginya beres-beres di rumah sebagai khodimat, tapi dia mulia di hadapan Allah. Bayangkan ibu, mulia itu di hadapan Allah menjadi orang yang takwa. Di dunia aja ketika dia mendapatkan kesulitan, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu urusan dunia. Ibu-ibu di sini ada yang lagi punya masalah? Banyak ya. Kan masalahnya ada masalah lahir, ada masalah hati. Kalau masalah lahirnya sakit mata, sakit telinga, ada yang sakit telinga, ada yang sakit kepala, itu urusannya lahiriah. Tapi ada yang sakit hati. Nah, bagi orang yang takwa, ketika dia sakit hati, ketika dia sakit mata, ketika dia sakit telinga, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nah, untuk orang yang takwa, bukan hanya di dunia yang Allah berikan sesuatu yang berharga. Ternyata orang yang takwa yang paling kita rindukan adalah nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah.
di surat Ali Imran ayat 15. Surat Ali Imran ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dilihat surat Ali Imran ayat 15. Ibu bawa Quran? Supaya ibu pulang dari sini ada oleh-olehnya, yaitu ayat Quran yang kita bahas. Surat Ali Imran ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Coba bayangkan kalau kita baca ayat ini, terlalu kalau kita tidak tertarik ya. Kalau kita tidak tertarik dengan ayat ini, rugi. Orang-orang yang bertakwa di sini, Allah akan berikan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha wa azwajun mutahharah. Kekal di dalamnya. Allah akan berikan pasangan yang suci dan ridho Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ibu-ibu semua yang hadir tempat ini, Masya Allah ya, untuk menjadi orang yang takwa, yang di dunia akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Nanti di akhirat Allah akan berikan jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Tentu sungai di surga jauh lebih indah daripada air terjun atau sungai yang dibuat di dunia ini. Itu mah gambaran aja. Orang sekarang kalau jalan-jalan healing tuh pengennya ke tempat yang ada airnya ya. Betul nggak? Ke danau, ke pantai. Ini baru berapa hari yang lalu katanya ke pantai Pangandaran. Mau ikut? Sok ke Jamber sebenarnya di sana. Masuk. Kenapa ya orang tuh datang ke pinggir pantai itu nggak bosan? Apalagi nenek-nenek naik perahu, coba. Saya udah nenek-nenek juga senang naik perahu. Padahal tahu itu ombaknya kan besar. Kan sebenarnya bikin tegang ya. Naik perahu udah itu ombaknya besar kan harus siap teriak-teriak. Tapi itu yang menarik. Entah nanti di surga apakah ada nggak yang ombak yang seperti itu. Mungkin di surga mah nggak bikin tegang ya. Pokoknya bahagia aja. Lihat air ke tengah gitu kan, lihat karang, lihat air laut yang hijau sampai kelihatan di bawahnya itu ada apa, ada karang, ada ikan. Ya itulah gambaran kita ketika di dunia itu senang kalau lihat yang berkaitan dengan air terjun. Ada kalau di Cijulang itu ada Grand Canyon, yang aslinya mah bukan di Cijulang, itu mah Grand Canyonan. Yang aslinya di mana? Di luar negeri ya. Itu pokoknya yang berkaitan dengan air. Dan itu surganya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang takwa. Allah sudah siapkan nanti. Jauh lebih indah. Mungkin ibu nanti terkagum-kagum di sana. Jadi kita harus tertarik untuk mengejar kemuliaan, mengejar apa yang dijanjikan Allah buat orang-orang yang takwa. Nah, ibu, orang yang takwa itu jalannya berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan ujian hidup. Karena ada peribahasa katanya teh, saya mah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Benar gitu? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nggak ada yang lebih baik ya. Tetap aja sakit gigi nggak enak ya. Sakit hati tidak enak. Tapi kalau yang namanya ujian kan nggak bisa milih.
Ibu benar, daripada kieu teh mah nyeri hati, mendingan nyeri gigi ibu. Ay pas udah besoknya teh udah sakit hati iya, sakit gigi iya, 2 kali lipat itu salah doa. Salah doa diijabah lagi sakit hati, jadi beneran dua-duanya malah sakit. Kalau buat kita mah mintanya ya minta diberikan kuat, minta diberikan ridho, minta diberikan sabar, kan gitu. Jadi kita nggak bisa milih, itu mah Allah yang memilih. Ada hadis Rasulullah yang kurang lebih artinya itu, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia dengan ujian. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan uji dia. Apa yang dia lakukan? Kembalikah kepadaku, apakah dia menjauh dariku? Nah, inilah judul kita, berbahagia ketika merelakan luka. Sudah itu ceramahnya. Assalamualaikum. Gongnya sudah kan Bu? Allah Akbar. Nah, baik ibu-ibu, silakan. Tadi tujuan hidup kita ya. Surat apa Bu? Ali Imran ayat 15. Itulah tujuan hidup kita. Siapa yang bercita-cita ingin jannat tajri min tahtiha al-anhar harus siap. Siap diuji oleh pemilik surga. Kalau nggak siap, mau cari siapa? Yang ngatur hidup kita Allah, mau-maunya Allah. Terkadang Allah teh suka cemburu sesama kepada hambanya ketika hambanya menduakan dia. Allah cemburu ketika hambanya lupa kepada dia. Allah cemburu ketika hambanya berpaling dari dia. Makanya ketika Allah melihat apa sikap kita menyekutukan dia, berpaling dari dia, menduakan dia, mana nih yang membuat dia kembali kepadaku. Nah ibu jadi siap usahain gitu. harus siap karena kita sudah pengen dapat surganya Allah. Coba di surat Al-Baqarah 214. Wah ibu nyatet ayat terus ya. Al-Baqarah 214. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 214 ini menjadi obat ibu-ibu yang sedang luka hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum basathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mungkin ada ibu-ibu yang hadir di sini tapi kapan atau masalah teh selesai? Baru kemarin anak saya meninggal, sekarang suamiku meninggal. Kapan atau saya teh bisa istirahat, bisa tidur pulas? Ini jawabannya. Apakah engkau mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Ibu, ujian yang menimpa kita sekarang tak seberat ujian yang dialami pada zaman Rasulullah SAW. Bayangkan zaman Rasulullah SAW itu kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu keluarga, istri, anak yang dicintai, yang belum Islam gak bisa ikut.
Sudah dibangun keluarga pernikahan sekian lama, karena suaminya sudah masuk Islam, ada perintah untuk berhijrah, berangkat. Dan itu dengan berat hati meninggalkan istri dan anak. Karena kalau sudah masuk Islam, Allah dan Rasulnya harus lebih aku cintai daripada istri dan anak-anak. Berat. Ini saya menyampaikan ini biar ibu teh pulang dari sini, ujian menimpa saya mah nggak seberapa, gitu ya bu. Benar kan? Ibu sekarang anak ibu meninggal dari 7 1. Ya kalau di Palestina sekali habis 7-7-nya ketembak. Terus kalau suaminya kena bom, rumahnya nggak ada, tinggal di perkemahan dan belum tahu kapan selesainya. Nah, mungkin suka ada pikiran, mata ya Nasrullah, kapan pertolonganmu datang? Pernah nggak ibu kayak gitu? Tuh kita selesai, hutang belum lunas, anak malah kabur, nauzubillah min dzalik. Suami pekerjaannya nggak ada, udah PHK, aduh menipis kuat. Nah, ingatlah di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga padahal belum datang ujian yang menimpa seperti kaum sebelumnya? Masatumul ba'sa, datang pencobaan seperti yang dialami orang terdahulu, mereka ditimpa kemelaratan. Ibu, ada di sini yang nggak punya uang buat beli beras? Ada nggak? Nggak ada. Ya, alhamdulillah, makanya datang ke sini kan ada ongkos. Paling makannya 4 sehat kurang sempurna ya. Setiap hari tahu, tempe, tahu nggak ibu? Justru kalau setiap hari makan daging ya, itu malah kolesterol. Bahkan ibu kalau nggak punya minyak itu bagus, mendingan disimpan. Ada yang ngirim tahu, biasanya saya digoreng, kemarin udah agak gerges ini, udah semut itu kan kolesterol ya. Wah ini mah udah kebanyakan makan gorengan, udah goreng tempe, ayam goreng, tahu goreng, terus apa lagi? Sambal digoreng, semua kan digoreng, 7 macam digoreng. Berarti ibu mendingan tidak punya minyak dan tidak punya daging. Cukuplah daging mas setahun sekali, nanti pas lagi kurban. Ya orang kampung jarang makan daging. Dulu saya waktu di kampung makan daging itu setahun sekali. Tapi sekalinya makan daging itu kan satenya itu gede-gede, ditelan bulat-bulat sampai gigi. Tapi hari-hari sehat karena nggak makan. Ya ini mah ngehibur ya, hibur ibu-ibu yang tetap sangsara. Ternyata bisa aja ya. Masatumul ba'sa, apa itu yang menjadi ujian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan segala cobaan. Nah itu cobaan itu kan bisa berupa harta yang gak ada, tertipu, bisa juga dengan penyakit termasuk guncangan jiwa, yaitu penyakit hati. Mau bilang disakiti, tapi tak berani ya. Tapi udah benar ya hidup. Itu mah sunatullah, kita ini harus siap disakiti. Justru ibu kalau ada yang menyakiti, ibu langsung menyikapinya, tidak, saya tidak sakit hati. Berarti ibu namanya itu sudah mati rasa. Kalau ibu sudah mati rasa, itu namanya tidak normal ya. Paham ya bu? Jadi kalau ibu ada yang memfitnah, ibu menangis, ibu kehilangan orang yang dicintai padahal ibu lagi cinta-cintanya, kalau ibu menangis, itu berarti ibu normal, masih punya rasa. Makanya ibu nanti ya, kalau ada kasus, ada kejadian bikin sakit, tega, udah gimana sih bahasa sunat? Ditega dia,
Langsung ibu itu nyanyi, ku menangis. Allahu Akbar ibu. Langsung kalau yang sudah kenal dengan Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini yang menghantarkanmu untuk mendapatkan surga. Tapi kan kita mah ada manusia biasa ya, nggak langsung jelek, langsung ini jalan ke surga. Boro-boro ingin surga. Nah, pertanyaannya buat ibu, gimana kalau pas kejadian bener aja ada kejadian yang membuat ibu sakit hati? Ibu sakit hati itu jangan pikiran image-nya disakitin suami aja ya. Ada yang disakiti oleh ibu kandung sendiri, mungkin ditinggalkan, dia hidup sendiri, atau apa ya, lari dari tanggung jawab, itu pun disakiti. Atau bisa juga disakiti oleh mertua. Teteh mah kok tahu, itu saya banget. Ada yang disakiti oleh mertua, ada yang disakiti oleh adik kandung, kakak kandung, ada oleh adik ipar. Itu makan ipar membawa mau. Tapi kalau saya mah buat kisah ipar membawa maut, bukan ipar membawa maut, ipar membawa kebahagiaan. Ada beda mungkin dengan di cerita film. Kalau ini mah ipar membawa kebahagiaan tuh emang awalnya tetap aja sakit hati dulu, kan normal. Jadi persis gitu. Ini mah kisah nyata, bukan film ya. Jadi di serumah kakak adik, kakaknya udah lebih senior, nah adiknya tuh masih sangat muda. Nah orang tuanya meninggal, jadi udah yatim piatu. Nah adiknya yang masih muda tinggal di rumah kakaknya. Karena kakaknya ini sibuk kerja, sibuk ini. Yang di rumah kan adiknya perempuan. Nah sering berdua sama suaminya. Sudah pergi kuliah diantar sama suaminya, di rumah yang nyiapin sarapan suaminya, siang makan siang yang nemenin suaminya adalah adiknya. Kok salah tadi teteh bilang? Ya, jadi semua aktivitas nyiapin pakaian kakaknya itu percaya banget. Dek, ini mah katanya tugas ya, titip nanti suami saya tolong siapin makan siang, siapin pakaian, siapin. Namanya berdua. Nenek bilang berbahaya. Hanya Rasulullah melarang ya berduaan walaupun dengan adik ipar. Filmnya baru ada sekarang ya, itu cerita itu saya udah. Tapi ini Masya Allah ya, yaitu tadi kepahitan muka hati gimana jadi kebaikan. Tergantung seseorang menyikapinya. Nah jadi belum ceritanya gitu. Jadi awal aduh menikah cinta, ketahuanlah selingkuh. Jadi adiknya ini ternyata dicintai sama kakaknya. Awalnya mah nggak curiga, lama-lama kenapa jadi dingin sama saya? Akhirnya saya berani aja. Ibu kalau ada sesuatu di rumah itu jangan disimpan ibu ya, harus diungkapkan. Teteh kalau diungkapkan dari sekarang udah beres dari dulu juga. Jadi terus bilang ke suaminya, wah kok agak beda sekarang rasanya, kayak nggak hangat sama saya, nggak ada apa sih sama adik saya. Dia biasa kan laki-laki suka nggak ngaku, enggak biasa karena sayang gue kan sama itu juga adik gitu. Agak beda rasanya, namanya istri yang solihah kan ada feeling ya kan ada feeling gitu ya. Terus pada udah ini mah dari hati ke hati gimana? Iya, saya suka sama adik mama. Gimana coba? Langsung dibentar HP tuh. Ya nangis. Udah bertahun-tahun menyayangi adiknya, boleh tinggal di rumahnya, dibiayain, nggak ada ibu bapak, disayang, dikasih kepercayaan, air susu dibalas dengan air tuba. Teteh, saya tahu sakit banget waktu pertama, tapi saya ingat, ya inilah ujian dari Allah. Saya sayang sama adik saya, nggak mungkin saya
mengusir adik saya. Saya udah sayang sama adik saya, udah dari kecil kehilangan orang tua saya sebagai orang tua. Ya Allah, ibu apa yang dilakukan beliau? Minta sama Allah, ya Allah, ini pahit. Saya sudah tahu ilmunya, bahwa setiap kepahitan penggugur dosa. Sekarang baru kerasa pahit inilah mudah-mudahan menggugur dosa-dosa saya. Dan saya tahu kalau orang yang bertakwa itu yang pandai mengendalikan marah. Waktu saya pengen usir adik saya, enggak saya usir, saya tahan. Wal kadhimin, ini pengen ya Allah, pengen yang bajunya diambil, dibuntal, suruh pergi, dikasih ongkos, pergi dari sini, pengennya begitu. Enggak, masih baik. Tadi dikasih ongkos malah suruh tinggal di rumah. Akhirnya udah, si ibunya teh yang kakaknya ini terus minta sama Allah istikharah. Kelihatannya sudah terlalu dekat, ya. Sudah terlalu yang mau berbuat zina masih takut, ya. Tapi sudah kata akhirnya minta sama Allah. Pas hasil istikharahnya sudah tanya suaminya mau milih ibu ini atau mau milih adiknya. Tanyakan Bu, di antara dua pilihan yang berat dua-duanya. Kalau terus dengan kakaknya udah dingin, udah gak ada cinta, udah berapa bulan tidak ada ini ya, nafkah batin. Tapi kalau menikahi itu adik sendiri, Masya Allah ibu, itu langsung saya bilang, Pak, ini mah bismillah ya, udah istikharah saya. Terserah Papa mau milih Mama atau mau milih adik saya. Itu ketika mau nyebut mau milih adik saya. Suaminya sambil terbantah-bantah, gimana ya, sudah susah cenah menata hati saya. Saya memilih adik. Ya udah, bismillah, berarti bercerai. Yuk, cerai dengan berat. Terus udah itu si suaminya pindah, kalau nggak salah suaminya pindah sama adiknya menikah. Berjalan waktu, awalnya pahit, yang namanya luka. Tapi Masya Allah ya, beliau itu benar-benar mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ya Allah, ini sakit, benar sakit, dan saya tidak boleh benci, ini adik kandung saya. Ya Allah, semoga apa yang saya lakukan ini menjadi amal soleh. Dia berjalan waktu, nggak langsung sembuh. Apakah langsung semua adiknya punya semua? Enggak Bu, eta mah kacidan teuing ya Bu. Jadi pindah si suaminya sama adiknya, mantan suami ya. Udahlah diproses, udah beres semuanya, surat segala macam, udah sah aja sama adiknya. Ibu ini sama anaknya. Anaknya belajar dari ibunya. Tahu itu ibunya pahit. Tahu ibunya sangat perih banget. Anaknya melihat bagaimana ibunya setiap malam qiyamul lail. Masya Allah. Dia kalau nggak salah ini juga ya ke psikolog, karena butuh ya tahapan untuk mengatur pikiran. Jadi oh iya ya, berarti ada medis, ada non medis gitu ya. Jadi kita ini di zaman sekarang dalam penyembuhan hati itu nggak cukup hanya ibu, bukan nggak cukup, maksudnya harus dibarengi dengan ikhtiar. Jadi selain malam harinya sholat, kalau lagi marah gimana zikirnya dikuatin, gitu. Ketemu ustazah minta nasihat, ya termasuk kepada saya. Terus udah pas udah sekian bulan kemudian dia bilang lagi, Teteh saya mau cerita, gimana udah sembuh, alhamdulillah teh, kok cepat ya sembuhnya, gitu. Jadi seseorang itu bisa sembuh dari luka yang sangat cepat, tergantung kesungguhan dia mau menyembuhkan diri enggak. Yakin Allah yang menyembuhkan saya, yakin Allah yang melapangkan hati saya. Sambil saya minta nasihat, saya konsultasi kepada orang ahli, harus bagaimana, udah. Nah, terus pas udah telepon sama saya nggak ketemu ya, pas telepon ya, Teteh benar katanya ya, Allah mah tidak ingkar janji, Allah mah sempurna perbuatan.
perbuatannya. Sekarang teh ini saya ada yang melamar. Sampai nanya, katanya teh terima jangan. Saya bilang jangan tergesa-gesa. Saya biasa bilangnya gitu. Gak boleh mencari pengganti yang baru karena emosi. Kalau karena emosi, karena dendam, itu biasanya ada sesuatu nanti. Harus lillahi ta'ala, istikharah. Masya Allah istikharah. Teteh gimana istikharahnya mantap. Ya udah tuh nikah lagi. Nikah lagi, udah nikah lagi masih cerita. Teteh alhamdulillah itu suami saya baru baik banget. Ini ikut berbunga-bunga saya. Hadiah tuh. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu nanti di akhirat. Di dunia aja Allah akan kasih. Masya Allah. Udah pas udah gitu nelpon lagi, teteh saya dengan suami baru itu mau berangkat haji, saya tadi ongkosin. Dulu waktu sama suami yang lama boro-boro berangkat haji tegaduhan artos. Ini punya uang. Masya Allah. Udah sekarang belum ada nelpon lagi, kayaknya udah bahagia dah. Biasanya kalau nelpon lagi itu kalau lagi sengsara ya. Kalau lagi bahagia udah cukup sekali. Udah. Saya belajar dari sini ada ya. Jadi tidak harus seorang wali, tidak harus seorang kekasih Allah yang gimana. Ada orang-orang yang biasa, bukan penceramah, bukan seorang yang terkenal. Kan saya nggak nyebutin siapa orangnya. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang hatinya tuh bersih. Nah, apakah dia menemukan hikmah ketika sebelum kejadian? Enggak. Tapi ketika ada kejadian di situ, ibu catat. Jadi kumaha, namun dia nyeri ya gitu. Satu menangislah, boleh menangis karena air mata ini obat. Di Quran yang ada itu wala tahinu wala tahzanu, janganlah engkau sedih, janganlah engkau lemah, jangan engkau lemah, jangan sedih, itu maksudnya jangan larut gitu. Sedihnya jangan membuat kita lemah. Jadi sedih normal, air mata untuk menyembuhkan luka itu boleh. Tapi kalau laki-laki biasanya gini, kalau istrinya nangis, jangan cengeng, benar nggak sih? Benar para bapak, jangan begitu. Wes, kalau istrinya mau nangis, ya sok nangis saja, nangis. Yang tidak boleh itu nangis meraung. Ibu lagi luka hatinya, teriak-teriak gitu. Apalagi pakai sound system. Ingin diketahui satu RW atau RT. Atau misalnya ibu teriak-teriaknya di medsos, minta disut, ibu pingsan, pada pura-pura tuh biasanya. Itu namanya minta belas kasihan. Tidak boleh minta belas kasihan manusia. Itu biasanya kalau minta belas kasihan manusia itu akan lama, sembuhnya lama. Ya, jadi satu boleh menangis. Yang kedua, dicatat sama ibu-ibu. Bisi kejadian ya, mudah-mudahan tidak kejadian. Kedua, ibu ternyata boleh dong curhat kepada orang yang tepat. Ya, kepada orang yang tepat. Tidak boleh di medsos. Pelajaran buat ibu-ibu yang sedang luka hatinya, gak boleh mau nge-share ke medsos. Itu paling gak boleh. Kalau sudah kemana gitu ya, udah di-share itu, kalau udah lepas gak bisa tangkap lagi. Apalagi ibu misalnya nyari stasiun televisi yang bisa jadi uang gitu. Terus udah gitu didramatisir, coba. Padahal hasilnya B, pas disampaikannya sampai Z, kan fitnah. Kalau udah menyebar fitnah, nanti orang jadi membenci karena dari mulut kita. Makanya kalau mau curhat juga jangan sembarang curhat, karena ada ibu-ibu yang ember.
Tahu ember? Ibu udah lagi sedih gitu, langsung nelpon ke teman yang suka senang cerita. Ini saya tuh lagi sakit hati, lagi gini-gini, didengerin. Ya, pura-pura. Ketika nerima teleponnya, sikap menyimak pedal di hatinya. Akan saya sebarkan. Karena ada jiwa di hatinya tuh iri sebelumnya. Iri karena mobilnya bagus, iri karena anak-anaknya sukses, menyimpan iri, tahu kekurangan kita, rahasia dia akan sebarkan. Makanya kenapa ya para ulama teh suka ngajarin kita, kalau lagi sedih begitu teh jangan langsung angkat telepon, jangan langsung ketemu orang, harusnya ketemu Allah dulu, tapi dah hese gitu tehnya. Leres teh tahu lah Quran nama, tapi praktek nama hese. Makanya mulai sekarang ibu udah pengajian nih, apa ini hijab ini hampir setiap bulan jika harus ada peningkatan atau ibu harus ada peningkatan. Kalau seperti dulu ngapain pengajian? Sekarang saya mau curhat sama Teh Nini. Ibu sholat sunnah dulu, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholat sunnah jangan mikirin apa yang mau dicurhatin. Allahu Akbar, curhat naon yang sholat itu kan lapor kepada Dia yang Maha Tahu siapa orang yang tepat untuk kita curhati. Jadi ibu jangan kaget kalau ibu sedang luka, sedang sakit hati begitu, ketika ibu nelfon, yang di teleponnya nggak ada. 5 di telepon ngajajan nggak ada yang angkat, itu tuh kasih sayang Allah. Jangan langsung curhat di telepon. Ibu harus curhat kepadaku dulu. Berarti ibu tuh calon wali, calon kekasih Allah gitu. Pernah kan saya lagi sakit hati lagi tuh langsung telepon. Pas nelpon ibu. Pas telepon ke ibu malah jadi jantung pingsan. Ya Allah, saya curhat sama ibu, malah ibu yang bermasalah. Berarti ibu ada yang salah. Ya harusnya mah sebelum curhat kepada orang, curhat dulu kepada Allah. Tapi kalau belum mampu nggak apa-apa. Dan kita mah orang awam belum bisa langsung ngamalin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin nanti ibu kalau udah terlatih seperti para rasul, para nabi. Rasul mau apa-apa tuh sholat sunnah dulu. Saya diajarin sama guru saya, Teh kalau mau ceramah sholat sunnah dulu 2 rakaat, boleh mau tahiyatul masjid, mau sholat istikharah, mau sholat hajat, minta sama Allah, sujud, sakit hati keluarkan. Lagi nggak sakit hati juga boleh ya bu, jangan nunggu sakit hati baru keluar. Ternyata itu jalan kaki itu masya Allah ya, gak harus mahal. Ibu sekarang yang treadmill itu kan mahal, 10 juta, 12 juta. Yang untuk kandungan jalan kaki. Tapi ya itu syaratnya, jalan kaki jangan ada temen. Kalau ada temen teh suka ngagibah. Iya ngagibah. Kalau curhat tadi manfaat nggak apa-apa. Kalau mau jalan kaki harus ditemani oleh orang yang positif. Ibu menumpahkan kekesalan terus meresponnya tuh dengan sobar, kasih nasihat yang masuk, itu boleh. Tapi kalau ini ibu sendiri, minimal setengah jam. Ya ada yang ngajarin. Sampai sekarang kecuali kalau ada acara yang nyubuh pergi, itu ternyata relax. Itu kalau lagi ibu jalan kaki itu jangan sambil mikir, namanya relaksasi, udah menikmati alam. Kalau di luar negeri makan khusus nyari kebun yang rindang hijau gitu yang nggak ada kena. Kita mah sekarang Indonesia mah di mana-mana taman, cuman ngeliat bunga di depan yang pencumpul yang bunga, kita liatin aja bu, ya Allah ini teh bagus banget. Itu teh untuk mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu yang membuat kita luka. Jadi ibu kalau lagi luka itu tuh jangan malah buka-buka album. Air mata lagi diusapan apalagi bu, ya, album sembunyiin. Kalau enggak
Kalau belum berani ngebakar, sembunyiin si paling tidak kelihatan. Tapi ada ibu-ibu mah suka nyiksa diri gitu kan. Jadi albumnya jangan kemana-mana. Nanti suatu saat ingin mengenang-kenang gitu. Baik, lanjut ya Bu ya. Cari suasana baru. Ibu boleh cari suasana baru ala apa? Tapi tetap ketika melihat suasana baru, jangan palingkan hati dari selain Allah. Jangan sampai kosong. Banyak orang yang begitulah namanya healing ya, tapi healingnya itu nggak melibatkan Allah. Maka yang terjadi apa? Setan yang masuk, jin yang masuk. Minal jinnati wan nas. Boleh nggak teh kalau karaokean? Healing karaokean? Tergantung lagunya apa. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Kalau itu nggak bagus. Tapi kalau lagunya lagu metal, lagu loncat-loncat, oh itu mah beda juga. Musik gimana? Musik itu harus tanya ke Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau saya termasuk yang tidak mengharamkan, tapi kalau itu melalaikan lebih baik dihindari. Quran itu kan ada alunan ya Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Kan udah indah Quran itu. Suara kita, suara sendiri dilatih bagus. Nah, ada musik ya, musik. Jadi nggak bisa Quran disatuin dengan musik. Bisa ada ibu-ibu yang kreatif. Pakai piano, Bismillah nggak boleh. Tapi kalau sekali-kali merelakan nggak masalah. Kalau tidak melalaikan kepada Allah. Kadang dengerin juga saya salawat. Ya Nabi, salam alaika. Kan suka ada yang pakai itu ya, pelan gitu ya. Tapi jangan keseringan. Takut larut ya. Ya kembali. Nah, kemudian yang keempat, ini pernah kita bahas ya, ada namanya pertolongan pertama sebelum kemana-mana gitu ya. Jadi kayak udah kejadian, kaget, jantung berdebar, air mata deras, itu butuh kayak terapi ya. Terapinya itu terapi tarik nafas. Dan itu metode umum dia, yang non muslim juga dilakukan. Dulu pernah ada pelatihan yang ngadain Cina non muslim. Itu yang hadir sekitar 600 di gedung di luar Bandung kalau nggak salah. Nah terus sudah gitu sama pelatihnya, ini katanya yang hadir ini semua sedang ada masalah ya, coba semuanya sekarang katanya nyandar di kursi. Ibu jangan nyandar, di sini nggak ada kursinya. Terus udah nyandar begitu, saya mau menyalakan musik katanya. Musiknya kan musik yang mengalun, musik katanya. Terus udah gitu pejamkan mata, relax. Bayangkan air gemerci, tidur, kosong. Ibu 600 orang tidur semua, dihipnotis. Ya, tidur mereka. Yang nggak tidur siapa? Saya, Bu. Kenapa saya nggak tidur, Bu? Wah, ini non muslim gitu. Kalau kosong terus takutnya jin yang datang. Terus udah berteralak semuanya. Enak sekali. Terus saya lihatin begitu. Masya Allah 600. Udah berapa menit gitu. Bangun. Gimana segar? Masalah masih ada? Masih. Ibu, tapi saya dari situ dapat ilmu. Wah, ini bisa diambil pelajarannya. Kok bisa ya?
orang sedang banyak masalah, bawa masalah ke situ, kok bisa tertidur lelap? Itu tinggal ditambah menurut saya. Oh iya, berarti kalau saya atau siapa yang sedang jantung berdebar, sedang sedih, sangat sedih, air mata nggak berhenti, kesal ke orang, udah berarti pejamkan mata, gitu Bu. Mata, bola matanya tuh sampai ke bawah, masih berat. Terus kosongkan pikiran, nggak usah mikirin orang yang menyakiti, nggak usah mikirin harta yang tidak ada, nggak usah mikirin, pokoknya kosong. Tapi Ibu, kalau untuk kita orang beriman, kosongnya jangan lama-lama. Kalau kosong terus-terusan nanti ada yang ngisi, bisa kesurupan. Jadi kalau kosong itu udah tenang, udah ini, sebutlah nama Allah. Ibu baru ngerasain nanti di situ ada air mata yang keluar, tapi amat air matanya bukan air mata yang berasa. Air mata apa? Ama yu'min billah yang di qalbi. Itu kebahagiaan Allah ketika seorang hamba memasrahkan kepadanya sepenuhnya. Tarik nafas, jadinya dikebawahkan, keluarkan ya Allah. Saya kalau ada yang nelfon, oh tante ini saya itu lagi sakit hati, saya lagi kesel. Coba tenang. Ditelepon, tenang. Tarik nafas, ikuti, keluarkan. Sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 7 kali. Gimana, sudah tenang? Sudah. Makasih. Nah, nanti kalau jadi lagi kan kumat lagi, tarik nafas lagi ya. Ibu jangan diangkut kayak gitu ya. Jadi disangka stres. Makanya ambil posisi di masjid. Yang lebih enak sih kalau kondisi itu, kalau di masjid kan nanti jadi perhatian. Nah, tarik nafas naon. Ibu nanti habis sholat juga di situ, aduh pas banget saya lagi kesal sama seseorang. Ya Allah, lagi apa Bu? Oh, lagi ini, tarik nafas. Ya itu apa ya, metode aja yang sebenarnya nggak ada kalau di Quran seperti itu. Yang ada di Quran itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu kalau ada kondisi pusing, sedih, sakit, udah kosongkan. Nah itulah makna zir, kosong, sepi, nggak ada yang recok. Sel-sel ini tubuh kita direlakan, relek, pasrahkan semua 360 sel ini kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan. Kuserahkan kepada Allah, dan itu harus berkali-kali, nggak sekaligus. Sehari, nanti 3 hari dicoba lagi gitu. Yang paling bagus kapan? Habis tahajud. Baik, yang lanjutnya nomor 5. Ingatlah bahwa ya ini sudah mulai masuk ke Quran ya Bu ya. Surat Al-An'am ayat 59. Ini sering Teteh sampaikan, harusnya menghafal ya Bu. Al-An'am ayat 59. Al-An'am ayat 59. Nah baru Ibu udah bergerak, healing, cari udara segar, cari pemandangan yang indah, curhat. Nah baru masuk ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di situ, ayat surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang enggak ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi Bu, kalau udah terjadi, walaupun itu menyakitkan, apa yang sudah terjadi itu sudah ada di Lauh Mahfudnya Bu. Jadi dulu di zaman ajal itu sudah kodok Allah buat kita tuh sudah ada di Lauh Mahfud. Nah sekarang pas kejadian itu takdir yang sudah terjadi.
Kita nggak bisa bilang mengapa ini harus terjadi, udah jadi. Ya, itu Qurannya. Basah, kering, biji-bijian tumbuh, itu sudah ada di Lauh Mahfudz. Saya sekarang duduk di sini pakai baju ini Gaidas, promosi, ya Gaidas. Terus ibu duduk yang di depan ini, kok kenapa ibu yang di sini, kenapa teteh di sini? Ini sudah ada di Lauh Mahfudz. Tapi ibu jangan salah, kalau ibu belum mau sholat, belum pakai jilbab, ini sudah ada di Lauh Mahfudz. Kalau itu mah harus diperjuangkan. Kalau keburukan itu jangan menyalahkan Allah. Kalau keburukan harus diperbaiki. Kalau takdir musibah itu sudah ada di Lauh Mahfudz. Ibu jodohnya sampai detik ini, menit ini, ketok palu ini sudah ada di Lauh Mahfudz. Paham? Ibu masih cinta sama suami, ternyata suami meninggal tabrakan, gak diduga, tergilas langsung. Ini sudah ada di Lauh Mahfudz. Tinggal bagaimana saya sebagai istri misalnya yang ditinggalkan suami meninggal, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya yang dititipkan oleh suami saya jadi anak yang soleh, dididik, ini amanah anak yatim. Siapa yang mengurus anak yatim dari anaknya sendiri, bapaknya tidak ada, cari nafkah sendiri, ridho mengurus anak sampai dewasa, dididik jadi anak-anak yang soleh dan soleh, kata Rasul seperti dua jari ini. Dua jari ini, saking dekatnya Rasulullah dengan para pecinta anak yatim. Apalagi dia anak kandungnya sendiri. Tapi sebenarnya kayak gitu ya. Ibu mau nikah lagi? Enggak. Kenapa enggak mau? Bukan enggak ada yang mau. Tapi karena saya ingat anak-anak, pengen membesarkan anak. Harus jualan pisang goreng, jualan kerudung, jadi ini apa? Pengen anaknya soleh. Itu yang asli mendidik anak yatim. Kalau yayasan, yayasan Darul Mutainam itu bahkan yang mendidiknya yang lain, yang membiayain yang lain, ya itu juga dapat pahala. Baik ibu, lanjut. Ini seperti semangat mencatat. Ya itu surat Al-An'am ayat 59. Nah inilah yang ke-6 ya, yang terakhir. Ketika ada ujian menimpa, ketika ada luka, ada kesedihan, ini kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau sedang dalam kemudahan, rezeki gampang, anak-anak sukses, suami nambah romantis, bahkan baru ngasih mobil baru, ya, ngasih rumah baru, itu untuk mendekat ke Allahnya lebih sulit buat kita. Walaupun bagi orang-orang yang istiqomah, ketika Allah berikan nikmat, nggak mau, ya Allah, saya diberikan kenikmatan melimpah, terus istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu disungkun. Ibu yang hadir ke sini, enggak teh, saya suami lagi baik-baik aja, romantis, membimbing, tanggung jawab, uang cukup apa. Tapi ibu tidak ada kenikmatan ibadah di malam hari. Enggak ada kenikmatan membaca Al-Quran, tidak ada kenikmatan ibu untuk berzikir, menyebut nama Allah, enggak ada rasa takut kepada Allah, enggak ingat kematian, usaha teh panjang, umur teh masih 1000 tahun lagi, itu istidraj. Oh kalau gitu teh, nggak boleh dong kita punya nikmat yang banyak. Terima nikmat, tapi kenikmatan itu jangan membuat kita lalai. Ada seorang pengusaha dari luar negeri, itu kalau tugas kerja itu bisa selalu di hotel yang mahal ya, karena orangnya banyak. Nah, rupanya beliau itu karena semuanya mudah, usahanya maju, anak-anaknya soleh-soleh, istrinya sholat, pokoknya semua udah sempurna deh. Rupanya ajudannya ini suka penasaran, pengen tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Nah ini buat ibu-ibu yang semuanya enak gitu, apa yang dilakukan beliau? Itu ternyata selama bekerja keluar manapun gak pernah meninggalkan qiyamul lail. Selalu tahajud malam. Bayangkan, udah banyak uang, romantis, keluarganya sakit, karena ibu-ibu mah pengennya yang itu ya Bu ya. Ya Bu ya, yang itu sama.
Gak mau yang menderita. Ya kalau mau milih, tapi ya ikutilah beliau. Setiap malam gak pernah berhenti salat malam, Masya Allah. Dan itu penasaran itu ya, ajudannya lihat ibu itu malamnya terus setiap malam kalau tahajud nangis tuh. Kalau kita nangis tuh karena utang belum lunas. Kita nangis karena disakitin enggak, dia nangisnya tuh malu sama Allah. Ya Allah, aku malu usaha maju anak-anak baik. Ya Allah, sekiranya amalku tak sebanding dengan karunia yang Engkau berikan kepadaku. Itu mah persis yang dilakukan Rasulullah. Mengagumkan Rasul kan calon surga ya. Kata Sayyidah Aisyah, subhanallah, wahai suamiku, bukankah kau udah dijamin surga? Kau masih menangis di malam hari? Bukankah selayaknya aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi ibu ada syukur yang membuat kita menangis. Namanya menangis syukur. Oh itu tingkat tinggi. Kalau menangis karena ujian udah bisa lagi. Tapi menangis karena bersyukur itu tingkat tinggi. Lebih tinggi daripada menangis karena sabar. Bisa insyaallah. Nah jadi jadikan sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu, tahapan ini kalau ibu udah ketemu ya sebulan sudah lebih lapar, itu bukan kebetulan. Oh ini mas saya lapar karena healing ke Turki. Ya bukan itu bu. Memang jalannya ibu jalan-jalan ke Turki, lihat tamannya indah, tempat siapa yang membuat kita lapang? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad di saat berat menghadapi kaum musyrikin pada saat itu. Kita ambil pelajaran dari ayat itu Allah yang melapangkan hati. Caranya gimana bu? Sebulan naik turun, 2 bulan masih naik turun, masih cindul gitu ya bu ya, masih ini jantung masih mendengar. Ketika udah 3 bulan seperti mengangkat kayu yang tadinya berat jadi lapang. Alhamdulillah ibu sujud syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah melapangkan dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ibu harus bersyukur. Nanti Allah akan tambah kelapangan hati. Nanti ada ini lagi pemicu lagi apa sedih lagi. Ini tahapan yang tadi diulang lagi. Kayak ini bu, kayak emas 24 karat. Waktu sekali udah redup disipu mengkilat, terus redup lagi disipu lagi sampai mengkilat. Itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbuka namanya tajam, terbuka hijabnya melihat kebesaran Allah dan dia melihat siapa dirinya. Saya hanya hamba Engkau yang berlumur dosa, yang terbuat dari air mani yang kotor, yang tidak pantas untuk membanggakan diri di hadapanmu. Jadi kalau udah seperti itu, sholat Allah akan berikan nikmat, sujud akan lama, ruku akan lama, membaca ayat-ayat Allah akan terkesan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Kalau orang sudah seperti itu, nanti seperti mudah untuk memahami ilmu. Apabila Allah mencintai hambanya, Allah akan berikan pemahaman ilmu agama. Dulu saya pengajian di sini bahkan bisa bayar segala macam sebulan, tapi kok nggak masuk aja ke sini. Tapi ketika ibu pernah luka hati, menyembuhkan luka hatinya ini ditolong Allah, caranya dengan cara yang diridhoi Allah, di situ Allah memberikan cahaya di hati kita. Itu adalah cahaya makrifat. Mau? Jadi mau diuji kalau gitu. Tidak mau lagi, jadi nggak jadi. Terserah Allah ya Bu ya. Yang penting kita sudah tahu ilmunya. Baik, ibu-ibu semuanya, kalau ibu sudah bahagia, ceritanya sudah bahagia Bu? Udah bahagia sekarang? Bahagia ya Bu? Nanti pulang dari sini kumat lagi, nggak apa-apa.
Ya, ibu berobat sakit jantung apa sekaligus sembuh kan enggak? Berapa kali datang ke dokter jantung, dipasang ring, kasih obat, nanti harus ada terapinya segala macam. Ya semua proses sama. Luka hati juga begitu. Nah, yang ingin Tete sampaikan, ketika ibu sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan diam sampai di situ. Manfaatkan kondisi hati seperti itu untuk terus belajar, cari ilmu, karena ibu akan lebih paham ilmu. Setelah itu amalkan ilmu amalkan, sudah itu amalkan sendiri sampai kerasa manisnya. Ketika ibu sudah mengamalkan sambil jalan, dakwahkan. Mendakwahkan tidak harus dengan kata-kata, dengan contoh. Orang di sekeliling ibu akan melihat ibu, gerak-gerak ibu, cara bicara, cara menyikapi. Kemarin kita cerita tuh, ada seorang ibu yang 10 tahun marah kepada Allah. 10 tahun, bayangkan. Suaminya udah gimana lagi, mau ngasih tahu takut marah. 10 tahun bu marah. Orang di sekelilingnya nggak nyaman, orang tuanya nggak nyaman, orang dekat sama dia, malas lama. Ya karena dia rumit, marah sama Allah. Bukan gara-gara sih, jalannya anaknya usia 3 tahun kegiles oleh supir di depan gerbang rumahnya. Plus dia pegang anaknya lagi lucu-lucunya berdarah-darah meninggal. Jadi marahnya itu kayak nafsu kapok gitu. Kalau saya lihat sedih, wajar sedih tadi. Tapi mungkin itu disimpan kesedihannya. Itu pas cerita sama saya, udah 10 tahun teh. Sekarang saya ketika menerima, ya Allah, anak saya 3 tahun lagi lucu-lucu, milikmu, aku serahkan kepadamu. Saya ridho ya Allah, saya maafkan betul itu supir. Yang itu, yang ngegilesin, nggak lihat-lihat mungkin di situ. Tapi sekarang saya lebih sakit, lebih sehat. Udah lebih sehat. Ternyata dia ketika menjelang sebelum mau nerima itu sering ke pengajian. Namanya ibu-ibu yang sering ke pengajian, insya Allah cepat sembuh. Ya gitu. Sekali aja sok ke pengajian, jangan dia harus ke pengajian. Jadi benar itu. Iya ya teh, pentingnya majelis ilmu. Bener sih teteh ini teh. Pas pengajian yang mana gitu ya, dia datang luncak gitu, kayak radio gitu, gelombangnya pas gitu. Jadi menjelang mau 10 tahun dia bergerak di situ ya, macam teteh bener pengajian teh pokoknya harus datang. Ya mungkin doa saya diijabah. Udah sekarang suaminya bahagia, anak-anaknya bahagia, orang tuanya bahagia, wajahnya gimana? Saya lihat 10 tahun sebelumnya itu rumah akhirnya mani clean. 10 tahun lebih muda, ibu juga anu rumah berarti eta ya gitu. Ya kalau operasi mah nggak usah lah bu, mahal ya bu ya. Ya perawatan iyalah bu yang terjangkau gitu ya. Kalau saya mahal-mahal nanti minus. Dan perawatan juga kalau bahannya itu hijab bersih. Yang perawatan yang terjangkau niatkan untuk apa ya, menjaga diri kita supaya menyenangkan orang yang tepat gitu ya. Ya kenapa enggak? Ya tapi tadi perawatan yang sesungguhnya kan bukan saripo haji. Ya mipak ke rumah pipa ya. Kelinya nulis. Ayah ibu nutup kadugaan rada modern mah ayah dijemput bahu to ya. Ya itu tapi kan bukan itu ya. Bukan itu ya. Kalau semuanya dilengkapi, nah itu tadi. Ibu ini masya Allah. Saya tuh yang ketemu tadi, ibu cantik. Beda banget. Saya nggak nyebutin dulu sekian 5 tahun yang lalu di rumah sih gitu ya. Oh, ketika dia bisa merelakan luka, ketika bisa menerima, tapi prosesnya emang 10 tahun. Jangan lama-lama ya. Bisa nggak nyampe 10 tahun keburu meninggal kan rugi. Allah Akbar. Semakin kuat keimanan, semakin kuat ilmu kita untuk meningkatkan keimanan semakin cepat ya. Itu kan tergantung keimanan kita. Yang pupuk iman ilmu. Ilmu bukan hanya dicatat, bukan hanya dihafal, tapi ilmu yang terus riyadhah namanya, berlatih. Apalagi ibu istiqomah.
Terima kasih Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teteh mohon berkenan, ada 2 orang penanya aja ya Teh ya. Karena ini ada senilai 4 juta rupiah. Kalau dilihat di sininya mah 4 juta Teh, 2 juta ya. Tapi berupa voucher potongan umroh dari Khalifah. Diperkenan. Teteh udah punya travel sendiri. Nah, boleh ya yang mau berangkat sama Teteh juga? Boleh ke Khalifah ya. Boleh. Pokoknya Ibu kalau mau umroh yang penting Ka'bahnya sama. Nah, itu. Iya, mau ke Khalifah, mau ke Tasdikia boleh. Kalau Teteh bisa Tasdikia jadi promosi. Gak apa-apa Teteh. Barangkali kan ada yang pengen sama Teteh juga boleh. Kalau sama Teteh pokoknya bonusnya curhat dimanapun berada. Nah, gitu ya. Nah, Gratis. alhamdulillah dari curhat itu Teteh. Nah, dari Khalifah sudah support senilai 2 juta rupiah voucher ini bagi yang ingin bertanya. Pertanyaannya yang bagus yang Teteh bisa menjawabnya. Boleh curhat juga. Silahkan langsung berdiri aja, 1 orang dulu yang kelihatan langsung berdiri mau bertanya. Ayo. Nanti saya kasih mic-nya. Boleh tuh di belakang ya. Sebentar. Nanti Teteh di depan untuk difoto ya. Hadiahnya difoto. Ya, Boleh di-share tapi Tetehnya pakai masker. enggak dengan Teteh ini maksudnya. Oh, Ya, gitu. buat laporan ke Khalifah. Oh, nggak sama Teteh. Bukan. DR. Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septi. Saya bingung nih manggilnya Teteh atau Ibu. Teteh aja tidak tua. Boleh. Saya Septi mau nanya Teh. Tadi kan Teteh udah menjelaskan ya berbagai macam cerita juga gitu. Kebetulan saya baru pertama kali untuk ikut kajian seperti ini di Masjid Trans Studio seperti itu, dan juga sama Teh sekalian dikasih berbagai macam informasi dan juga ilmunya. Yang ingin saya tanyakan tadi udah disebutkan bahwa kita harus yakin sama Allah bahwa suatu saat ada hal indah di belakangnya. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita untuk meyakini bahwa setelah ada kesusahan itu akan ada kebahagiaan. Kadang tuh kalau misalnya kita berbicara ABC segala macam, kadang tuh kayak wah mudah gitu, tapi pasti praktekin kok susah ya gitu. Gitu sih Teh. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab Teh Silvi di depannya. Jadi yang mau difoto siapa? Ada Silvi. Tapi nanti Teh. Oh nanti. Ya, silakan Teteh dijawab terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Salah alamat. Ya, silakan selamat difoto. Enggak, nanti aja Teh setelah berdua. Dijawab dulu ya Teh. Ya silakan Teh. Semua kayaknya ya mayoritas di antara kita untuk meyakini bahwa setiap ada kesulitan, ada kemudahan itu butuh waktu. Jadi pas ketika udah kita teh fokus ke masalah, betul nggak? Nangislah, marahlah, kecewa. Nah itulah kita manusia. Makanya pentingnya ilmu di sini. Jadi kemampuan untuk meyakini bahwa setiap ada kesulitan, ada kemudahan itu biasanya ketika ibu sudah ridho. Ketika ibu sudah tidak marah, ketika ibu sudah tidak emosi, makanya harus segera itu. Ya caranya gimana? Ya itu tadi caranya. Zikir, ada pendekatannya dengan zikir. Orang gitu yang astagfirullahaladzim, tapi masih ngambek tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada ya gitu ya. Lebih baik marah, lebih baik dia zikir dalam keadaan marah daripada nggak zikir sama sekali. Sholat coba tuh, kalau lagi sedih gitu, sholatnya juga boro-boro khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ulangi deh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Walauddolin, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Karena kitanya tidak sadar. Jadi ada tadi gimana untuk meyakini bahwa setiap ada kesulitan kemudahan harus segera menuju ke dalam keadaan tenang.
Nah, kan tadi yang dibahas tentang zikirnya, baca Quran, kita tuh kan gak sekaligus langsung ke zikir baca Quran ya. Harus ganti posisi dulu, harus bicara dulu, kadang ke psikolog, kadang ke teman, itu aja jalani. Nah, kalau sudah lebih tenang, nanti baru setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita belajar dari masa lalu, pernah ada kesulitan, ternyata Allah kasih kemudahan. Terus sekarang baru ingat kita, kenapa dulu kita menyiksa diri kan gitu, suka ingat sendiri. Padahal ketika di jalan itu ini sederhana banget. Itulah supaya kita merasa bahwa kita itu manusia yang tidak mampu apa-apalah di hadapan Allah. Itu ya deh. Jadi harus mutmainnah ya. Udah namanya semua diganti mutmainnah. Kenapa saya namanya mutmainnah ya? Biar ngajarin ke ibu-ibu supaya mutmainnah gitu. Dan harus dimulai dari saya. Dulu waktu kecil nanya nenek yang ngasih nama. Nek, kenapa sih Nini teh namanya mutmainnah? Cenah maneh teh supaya anteng. Anteng, cenah ayah anteng. Kan anteng teh tidak sekaligus anteng gitu. Harus ada ilmunya, dilatih, dididik orang tua. Oh iya si oreng. Emot nama mutmainnah teh jadi doa. Saya harus memiliki jiwa mutmainnah supaya bisa mengajarkan tentang jiwa mutmainnah. Jangan mengajarkan orang sayanya tidak diajari. Sayanya harus duluan ya. Doakan ya. Baik. Ya. Masih Terima kasih. Satu orang lagi, Adek Silvi, terima kasih Teteh langsung jawabannya. Ini catatannya banyak banget Teteh, Masya Allah. Catat dan jawaban dari Teh Nini dicatat langsung oleh Adek Silvi. Adek-adek ada lagi ini Teteh dipersilakan kepada adek-adek. Oh ada adek di sebelah sana Teh. Nah jangan ya Dek. Nah, jadi kalau bilang Teteh ke Ibu nanti blunder dengan Teh Nini, jadi kita jelasnya jamaah ini adik-adik aja ya Teteh. Teteh aja. Oh iya silahkan. Ya teh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh sebelumnya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Teh Nining. Selama ini saya hanya bisa melihat Teteh dari medsos. Saya dari Bangka Teh. Dari Bangka Belitung. Iya. Dari Bangka. Pernah berapa bulan yang lalu Teteh ke Bangka? Oh gitu Teh. Iya. Ini saya baru pertama kali ngikut kajian di sini diajak sama teman. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Gini Teh, saya punya ganjalan, udah lama sekali ganjalan ini. Ini lebih terfokus mungkin curhat ya Teh. Jadi saya punya anak angkat Teh dari kecil, diambil dari bayi sampai sekarang udah menginjak usia 19 tahun. Yang ingin saya pertanyakan tuh sampai sekarang orang tuanya itu ibu dan bapaknya, ibu kandungnya itu saya sampai sekarang tidak tahu di mana, dan anak pun sampai sekarang tidak tahu kalau dia itu anak angkat seperti itu. Yang jadi ganjalan saya itu, apakah saya perlu setelah dewasa nanti, pasti dia akan mengalami nanti suatu saat kan dia akan menikah ketemu jodoh. Apakah saya perlu mengungkapkan bahwa dia itu sebenarnya anak angkat? Karena kasih sayang kami itu ke anak tidak ada bedanya gitu, sama seperti karena dari bayi Teh, dari mulai lahir gitu. Kemudian Teh satu lagi pertanyaannya, kalau seandainya dia berdoa, apakah doanya itu untuk orang tua kandungnya, apakah untuk kami sebagai ibu angkatnya, sebagai ibu asuhnya gitu? Anaknya perempuan. Perempuan ya. Baik. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang ya Bu, kita kalau mendengar seperti itu, kita bayangkan kalau ada di posisi ibu ya, itu pasti nggak mudah. Apalagi udah sayang dari kecil dan ternyata orang tuanya entah kemana. Kalau secara hukum ya Teh, kalau udah hukum udah harus jelas bahwa anak itu harus tahu ibu bapak biologisnya, dan anak harus tahu bahwa kita ini ibu adalah ibu asuhnya.
ya ibu asuh ya. Itu Rasulullah SAW kan suka disebut apa namanya, yang siapa anaknya, anak angkatnya Rasul itu. Ternyata kan nggak boleh, Rasul aja nggak boleh ngaku-ngaku anak kandung gitu. Kalau anak asuh ya anak asuh gitu. Nah, untuk Teteh dengan berat hati minta kepada Allah, sudah hukumnya sudah tahu, Bismillah. Kalau anak ibu walaupun bukan anak kandung dididik ilmu agama dari sejak kecil, harus siap nanti ada kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau ilmu agamanya kuat, sholatnya udah biasa, iman kan dari kecil pun anak kecil harus sudah diajarin apapun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dari sejak bisa diajak diskusi, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada kodok dan kodar. Seperti lagi kecil anak misalnya sakit, nah ini tuh ujian dari Allah. Ya syariatnya mungkin karena makanan tidak terjaga, tapi kan ini ujian dari Allah. Ini sudah takdir kan, udah diajarin kodok dan kodar. Terus anak misalnya hilang uangnya di sekolah, nggak sengaja, itu udah kodar Allah. Nah itu harus dibiasain. Nah sehingga kalau anak sudah dari kecil dididik dengan takdir, dikasih tahu tentang keimanan, nah nanti ketika sudah bisa diajak diskusi, ibu Bismillah istikharah dulu, minta sama Allah Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, bilang Bismillah. Nah, dengan berat hati sampaikan, mama sayang sama kamu seperti anak kandung sendiri. Tapi karena hukum Allah harus menyampaikan siapa ibu yang mengandung kamu. Jadi mama bukan ibu kamu. Oh, nangisnya wajar. Peluk dan perempuannya, peluk mama saya gak akan berkurang saya. Cuma mama takut sama Allah kalau menyembunyikan bahwa ibu kandung kamu bukan mama. Sehari dua hari marah, wajar lah teh. Mau lebih cepat lebih bagus teh, karena usia tidak tahu. Bis kitanya keburu meninggal, bapaknya keburu meninggal. Terus lagi kalau ini anak perempuan, anak asuh kan jadi bukan mahram. Kalau sudah balik nanti sama bapaknya, bapak asuhnya nggak boleh kelihatan aurat gitu. Kecuali kalau ibu menyusui. Jadi ibu menyusui anak asuh ini, ya. Berarti jadi ibu asuh susu, bukan ibu asuh, ibu mahram, ya. Karena kan ibu istrinya bapak ya. Nah, jadi untuk Teteh Bismillah ya Teh, walaupun dengan berat hati, biarlah nanti ketika kita berani mengungkapkan hak dan batil, mana hak mana batil, lillahi ta'ala, lihatlah apa yang akan Allah berikan kepada kita di luar dugaan. Apa nanti anaknya walaupun marah tetap malah tambah baik, atau misalnya ibu diberikan rezeki yang melimpah, bisa membangun rumah anak yatim, atau ibu bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, wah banyaklah nanti yang Allah berikan. Itu di dunia aja Allah akan karuniakan karunia yang berharga ketika kita berani melakukan sesuatu yang berat dilakukan lillahi ta'ala. Kalau urusan akhirat mau udah jelas ya. Terus pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Oh, apakah doa anak asuh sampai gitu ya? Padahal itu bukan ibu kandungnya. Ibu itu di surat Ibrahim. Coba ibu buka. Surat Ibrahim ayat 40 ayat 41. Perasaan setiap pengajian dicatat, catatannya di mana-mana ada gitu ya. Emang harus diulang-ulang ya kata Rasul ilmu teh. Ya, surat Ibrahim ayat 40 ayat 41. Jadi kalau doa itu sekalipun bukan anak asuh, sekalipun yang didoakan itu bukan ibu kandung, mendoakan saudara seiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi saudara seiman yang menyayangi sepenuh hati gitu.
Maksudnya jangan takut tidak dapat doa dari anak asuh. Ayat 40 dan 41. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini di bawahnya Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini untuk orang tua kandung, orang tua yang biologis, ada darah daging ya. Kemudian walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari diadakan perhitungan pada hari kiamat. Jadi pasti ibu akan dispesialkan doa anak nih. Misalnya kita punya santri, kita punya santri. Saya ke santri seperti ke anak sendiri. Pasti dia akan menyimpan kesan. Ketika mendoakan gurunya akan berbeda dengan mendoakan tetangga. Apalagi ibu seperti ibu kandung sendiri, udah dididik, disayang, Masya Allah, itu pasti doanya beda. So, ibu-ibu sekarang punya orang yang menurut ibu itu berjasa buat kita. Padahal itu bukan ibu kandung sendiri, bukan ayah kandung sendiri. Misalnya guru yang membimbing kita, membimbing itu apa tuh, gimana ibadah yang bagus, ngajarin Quran apa, itu menyimpan tuh. Dan kita nggak berat untuk mendoakan dan mendoakan seperti ke ibu kandung sendiri. Bahkan mungkin ada yang sebaliknya ya Bu ya, ibu kandungnya nggak terlalu menyayangi, kan ada yang orang tua yang rada cuek begitu. Tapi ada ibu asuh yang menyayangi sebenarnya, bisa jadi dia lebih sayang ke sini. Doanya tuh pasti akan beda. Ya tetap kita yang namanya ke ibu kandung tetap harus doa yang terbaik, walaupun misalnya ada ibu kandung yang tidak menyayangi sepenuh hati karena udah hamil aja sudah berat ya. Wallahu a'lam. Ibu kedah araruih, kedah marah rasa. Baik, cukup Teteh. Iya. Iya. Sudah jam 11 Teteh, mohon berkenan ditutup dengan doa. Ya, kita kondisikan dulu ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah Allah, di masjid, banyak para malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk baginda Rasulmu ya Allah, yang menjadi jalan sampainya kebenaran kepada kami, sampainya ayat-ayat Al-Quran yang sering kami baca, sering kami tadabburi. Terima kasih ya Allah, walaupun kami tidak berjumpa langsung dengan Rasul, tetapi pesan-pesan darimu sampai kepada kami ya Allah. Semoga dengan hadirnya kami di majelis ini, kami menjadi hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nikmat yang begitu besar kepada kami. Nikmat diberikan taufik ingin terus belajar, datang ke majelis ilmu, semua karena rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih pula ya Allah, ketika kami menyimak ilmu, Engkau berikan pemahaman kepada kami, semua karena rahmat-Mu ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih ya Allah. Selama ini kami jarang sholat malam, alhamdulillah sekarang Engkau memberikan taufik kepada kami. Kami bisa bangun malam ya Allah, semua karena rahmat-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat bisa sholat malam ya Allah sampai akhir hayat kami. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan taufik kepada kami. Kami senang membaca ayat-ayat-Mu, walaupun kami belum faham ya Allah, walaupun kami masih salah-salah membaca ayat-ayat-Mu, namun kami sudah istiqomah membaca ayat-ayat-Mu, semua karena rahmat-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat sholat malam kami, jangan cabut nikmat membaca Al-Quran kami, jangan cabut nikmat memuji Engkau ya Allah setiap saat, setiap hari sampai akhir hayat kami. Jangan palingkan hati kami kepada kesesatan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau telah memberikan ujian kepada kami ya Allah. Bimbing kami agar kami termasuk orang yang ridho dan sabar, bisa merelakan apa yang sudah Engkau takdirkan kepada kami. Karena apa yang terjadi pasti yang terbaik bagi kami. Apa yang Engkau takdirkan pasti yang terbaik bagi kami. Semua karena rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau menguji kepada kami dengan kekurangan harta, ya Allah, berikan kelapangan di hati kami ya Allah, agar kami yakin bahwa Engkau yang mencukupi rezeki untuk kami, agar kami tidak menjadi beban bagi orang lain, agar kami kalau meninggal tidak meninggalkan hutang ya Allah. Ya Allah, cukupi kami ya Allah, agar kami bisa membayar hutang-hutang kami. Ya Allah, sekiranya ujian yang menimpa kami adalah keretakan dalam rumah tangga kami, kami yakin Engkau yang memberikan sakinah, kami yakin Engkau yang menyambungkan hati-hati kami, agar kami dengan keluarga saling mencintai karena Engkau, agar kami sekeluarga saling menyayangi karena Engkau, sampai kematian yang memisahkan kami. Ya Allah, sekiranya ada perbedaan pendapat dalam keluarga kami, jangan biarkan ada permusuhan dalam keluarga kami. Kami adalah orang-orang yang beriman, yang mengenal Engkau. Jangan biarkan kami tertipu dengan tipu daya syaitan yang menyimpan dendam di hati kami ya Allah. Gantilah kedendaman di hati kami dengan rasa kasih sayang, saling mendoakan karena Engkau, saling menyayangi karena Engkau, agar kami dengan orang-orang beriman semuanya menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan, Engkau bahagiakan, Engkau berikan surga kenikmatan nanti di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, silahkan ibu berlomba ya. Jangan lepas sholat malam, jangan lepas baca Quran dengan maknanya, jangan lepas untuk sedekah, jangan lepas untuk mencari ilmu. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah. Terima kasih Teh Ijazah semua, semoga istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nini saya. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia.